Pernahkah Anda merasa frustrasi dengan tindakan orang lain? Atau mungkin Anda adalah kritikus paling kejam bagi diri Anda sendiri? Kita hidup di sebuah panggung di mana kita terus-menerus menilai dan dinilai. Kita melihat orang lain melalui lensa asumsi kita dan melihat diri kita di cermin yang retak oleh kegagalan dan ekspektasi. Kita berpikir kita melihat realitas, padahal yang kita lihat hanyalah interpretasi. Tapi bagaimana jika ada cara untuk membersihkan lensa itu? Para filsuf Stoik, master psikologi kuno percaya bahwa sumber terbesar dari penderitaan kita bukanlah dunia luar, melainkan cara kita memandangnya. Selama ribuan tahun, para pemikir seperti Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin di tengah kekacauan, Seneca, seorang penasihat yang menghadapi tirani, dan Epictetus, seorang budak yang menemukan kebebasan batin, telah menyusun sebuah peta. Bukan peta untuk menaklukkan dunia, tapi untuk menaklukkan pikiran kita sendiri. Mereka mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita melihat, kita dapat mengubah cara kita merasa dan bertindak, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kita. Dalam video ini, kita akan membongkar 10 pelajaran stoikisme yang paling transformatif. Ini bukan hanya teori filsafat yang berdebu. Ini adalah alat praktis yang akan mengubah secara fundamental caramu melihat orang lain dan, yang terpenting, dirimu sendiri. Siap untuk memulai perjalanan merebut kembali kejernihan pikiranmu? Mari kita mulai dengan fondasinya, ide paling fundamental yang menopang seluruh bangunan stoikisme. Jika Anda hanya bisa mengingat satu pelajaran, inilah pelajaran itu. Ini adalah pembeda utama antara ketenangan dan kecemasan, antara kekuatan dan keputusasaan. Paniki adalah kunci pertama untuk membuka gerbang benteng batin Anda. Pelajaran 1. Pisahkan apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Sebagian besar penderitaan kita berasal dari mencoba mengendalikan hal-hal yang mustahil kita kendalikan. Opini orang lain, cuaca, lalu lintas, masa lalu. Stoikisme mengajarkan kita untuk menarik garis yang jelas. Melihat diri sendiri, Anda tidak bisa mengendalikan hasil akhir, tapi Anda bisa mengendalikan usaha, etos kerja, dan integritas Anda. Fokuslah pada usahamu, bukan pada buahnya. Bayangkan seseorang meninggalkan komentar negatif di media sosial Anda. Anda tidak bisa mengendalikan kebencian mereka, prasangka mereka, atau apa yang akan mereka tulis selanjutnya. Itu di luar lingkaran kendali Anda. Tapi respons Anda, apakah akan marah, membalas, atau mengabaikannya dan fokus pada pekerjaan Anda, sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Disinilah letak kekuatan sejati. Pelajaran 2. Persepsimu adalah segalanya. Epictetus berkata, bukan kejadian yang mengganggu manusia, tapi penilaian mereka tentang kejadian itu. Peristiwa itu sendiri netral. Label baik atau buruk adalah sesuatu yang kita tambahkan. Melihat diri sendiri, kegagalan bukanlah bukti bahwa Anda tidak berharga. Itu hanyalah data. Sebuah informasi tentang apa yang tidak berhasil, yang membimbing Anda menuju apa yang akan berhasil. Jika seseorang mengkritik Anda, itu hanyalah getaran suara di udara atau piksel di layar. Andalah yang memilih untuk menafsirkannya sebagai penghinaan yang menyakitkan atau umpan balik yang mungkin berguna. Dengan mengubah labelnya, Anda mengubah dampaknya. Anda tidak mengubah kejadiannya, Anda mengubah maknanya. Pelajaran 3. Cintai apapun yang terjadi. Ini bukan kepasrahan pasif, ini adalah penerimaan aktif yang kuat terhadap realitas. Berharap masa lalu berbeda adalah kegilaan. Melihat diri sendirian orang lain, Anda tidak meratapi kesalahan atau tindakan orang lain. Anda menerimanya sebagai bagian dari jalinan takdir dan berkata, ini terjadi. Ini membuatku menjadi diriku yang sekarang. Apa pelajaran yang bisa kuambil untuk maju? Pelajaran 4. Kita semua adalah bagian dari satu kesatuan. Stoik percaya kita semua adalah bagian dari organisme kosmik yang sama. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya, apa yang baik untuk sarang lebah, baik juga untuk lebah itu. Ini mengubah kemarahan menjadi empati. Orang yang menyakitimu mungkin bertindak karena ketidaktahuan atau rasa sakit. Mereka adalah bagian dari dirimu yang sedang terluka. Pelajaran 5. Ingatlah kematianmu. Mengingat bahwa waktu kita terbatas adalah filter terbaik untuk menentukan apa yang benar-benar penting. Melihat diri sendiri dan orang lain,
Apakah pertengkaran kecil ini sepadan dengan waktu berhargamu di bumi? Kesadaran akan kefanaan membuat kita lebih mudah memaafkan dan lebih fokus pada apa yang membangun, bukan yang merusak. Pelajaran 6. Rintangan adalah jalan itu sendiri. Apapun yang menghalangi jalanmu, bisa menjadi bahan bakar untuk kemajuanmu. Orang yang sulit dihadapi adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Setiap tantangan bukan lagi tembok, melainkan anak tangga. Kelemahanmu menunjukkan apa yang perlu kamu perkuat. Pelajaran 7. Ambil sudut pandang kosmik. Saat terjebak dalam masalah sepele, bayangkan dirimu melayang ke atas melihat kotamu, planetmu, lalu galaksi. Seberapa penting masalahmu sekarang? Latihan ini mengecilkan ego dan mengembalikan perspektif, menunjukkan betapa kecilnya sebagian besar kekhawatiran kita. Pelajaran 8. Satu-satunya kebaikan sejati adalah karakter. Kekayaan, status, dan pujian bersifat sementara. Satu-satunya milikmu yang sejati adalah karaktermu. Anda berhenti menilai orang dari penampilan luar mereka. Harga dirimu tidak lagi terikat pada pencapaian eksternal, tapi pada kepuasan batin karena telah bertindak dengan benar. Pelajaran 9. Berlatih menghadapi kesulitan. Bayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk mempersiapkan diri dan menumbuhkan rasa syukur atas apa yang kamu miliki sekarang. Ini membuatmu lebih tangguh. Saat kesulitan benar-benar datang, rasanya tidak terlalu mengejutkan. Pelajaran 10. Jurnal adalah cermin jiwamu. Para stoik tidak hanya berpikir, mereka menulis. Jurnal adalah laboratorium untuk membedah pikiranmu. Dengan menulis, Anda bisa menangkap penilaian otomatis yang bias tentang orang lain dan menantangnya. Anda bisa melihat kemajuan karakter Anda dari waktu ke waktu, menjadi pengamat yang objektif bagi pikiran Anda sendiri. Jadi, apa yang terjadi ketika Anda menggabungkan semua alat ini? Dikotomi kendali, kekuatan persepsi, amor fati, memento mori. Anda tidak hanya mengumpulkan kutipan-kutipan bijak, Anda sedang meletakkan batu bata satu persatu untuk membangun sesuatu yang tak tertembus, sebuah benteng di dalam pikiran Anda. Hasil akhirnya adalah ketenangan yang tangguh, kemampuan untuk tetap teguh di tengah badai kehidupan. Anda mulai melihat orang lain bukan sebagai sumber frustrasi, tetapi sebagai sesama manusia yang berjuang dalam pertempuran mereka sendiri. Anda melihat diri Anda bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai arsitek dari respons Anda. Inilah kebebasan sejati. Ini adalah tantangan saya untuk Anda. Jangan hanya menonton video ini. Pilihlah satu pelajaran yang paling berkesan. Mungkin itu dikotomi kendali atau memento mori. Terapkan pelajaran itu secara sadar selama 24 jam ke depan. Perhatikan bagaimana rasanya. Perhatikan bagaimana interaksi Anda dengan orang lain dan dialog internal Anda berubah. Karena pada akhirnya filsafat tidak dimaksudkan untuk dibaca, tetapi untuk dijalani. Ini bukanlah tentang mengetahui jalan, ini tentang berjalan di jalan itu setiap hari. Perubahan tidak terjadi dalam satu momen pencerahan, tetapi dalam ribuan pilihan kecil untuk melihat dunia secara berbeda. Mulailah dengan pilihan Anda berikutnya.